Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam, tetapi bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literat, yang memiliki peradaban tinggi dan aktif memajukan masyarakat dunia. Mendikbud Muhadjir Effendi 2017. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kutipan dari mantan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi tadi mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya literasi dalam dunia pendidikan. Literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan kecakapan yang dimiliki dalam hidupnya. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan Indonesia mengubah format ujian nasional dan digantikan dengan asesmen nasional, di mana dalam asesmen nasional diukur dua kompetensi minimal dari peserta didik, yaitu kompetensi literasi membaca dan kompetensi literasi numerasi serta survei tentang karakter. Hasil asesmen nasional menunjukkan terdapat kesenjangan yang sangat luar biasa antara daerah yang maju dan daerah 3T, di mana 60% siswa di Indonesia pada jenjang SD kemampuan literasinya belum mencapai kompetensi minimum. Hal ini sejalan dengan hasil PISA 20 tahun terakhir, bahwa kemampuan literasi anak-anak khususnya jenjang pendidikan dasar Indonesia masih sangat rendah. Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan telah merilis rapor pendidikan, baik rapor pendidikan daerah maupun rapor pendidikan satuan pendidikan. Dalam rapor satuan pendidikan, kita dapat melihat capaian literasi dan numerasi setiap satuan pendidikan. Demikian juga capaian literasi dan numerasi pada tingkat daerah. Khusus untuk Provinsi Gorontalo, pada jenjang SD, kemampuan literasinya mencapai 1,55. Ini menggunakan skala 1-3. Capaian ini di bawah kompetensi minimum. Satuan pendidikan jenjang SD seprovinsi Gorontalo menunjukkan angka 1,55. Deskripsi capaian ini berarti kemampuan literasi anak-anak SD seprovinsi Gorontalo yaitu di bawah kompetensi minimum. Jika dibandingkan dengan capaian literasi di tingkat provinsi yang rata-rata 1,66 untuk provinsi yang sejenis, dan rata-rata capaian literasi SD secara nasional, berarti capaian literasi anak-anak SD kita masih jauh di bawah level provinsi yang sejenis maupun di bawah level nasional. Hal ini tentu tidak bisa kita biarkan berlarut-larut, sebab kemampuan literasi merupakan pintu gerbang bagi anak untuk memasuki dunia pendidikan selanjutnya. Nah, telah berbagai upaya yang dilakukan oleh kementerian melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo untuk mencari solusi dan terobosan serta strategi bagaimana meningkatkan literasi di Provinsi Gorontalo. Yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan yaitu pengadaan buku bacaan bermutu yang telah disebarkan pada sekolah-sekolah yang memiliki nilai literasi di bawah kompetensi minimum, di mana untuk Provinsi Gorontalo terdapat 102 sekolah SD yang tersebar di 6 kabupaten kota di Provinsi Gorontalo yang memiliki nilai literasi pada level 1, yaitu
jauh di bawah kompetensi minimum. Program berikut yang dilakukan oleh kementerian adalah pelatihan bagi kepala sekolah dan guru pada sekolah-sekolah yang mendapat bantuan buku. Di tingkat BPMP Gorontalo telah banyak upaya yang dilakukan, yaitu berupa advokasi dan pendampingan kepada Dinas Pendidikan dalam penyusunan program pendidikan serta pemenuhan layanan pendidikan di masing-masing kabupaten, di mana literasi ini menjadi salah satu fokus yang harus diangkat dalam program di bidang pendidikan dari setiap daerah. Salah satu program yang juga diinisiasi oleh BPMP Gorontalo yakni menjaring mitra yang potensial untuk menangani literasi ini, agar peningkatan kemampuan literasi ini tidak saja menjadi tugas BPMP maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, tetapi ikut melibatkan Dinas Pendidikan OPD ataupun SKPD di setiap kabupaten yang potensial. Salah satu dinas atau OPD maupun SKPD di tingkat kabupaten yang potensial dan dapat diajak berkolaborasi maupun mensinergikan program-program literasi adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ini memiliki dua tugas pokok yang sangat berkaitan dengan literasi, yakni pertama adalah peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat, dan yang kedua adalah pembangunan atau peningkatan indeks kegemaran membaca. Berdasarkan dua inilah, kami dari Balai Penjaminan Mutu Provinsi Gorontalo mencoba melakukan dialog dalam rangka mensinkronkan dan menjajaki potensi program-program yang dapat dikolaborasikan dalam rangka peningkatan kompetensi literasi di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato. Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pohuwato. Saya sapa beliau Pak Arfan Tangoy, SPD MPA. Assalamualaikum Pak Arfan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kemudian juga Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca, Ibu Yusri Ismail MPD. Assalamualaikum Ibu Yusri. Selamat pagi. Seperti yang telah disinggung di awal bahwa dua tugas pokok dari perpustakaan daerah, pertama meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat dan indeks kegemaran membaca. Kami ingin mendapatkan kira-kira secara umum apa yang telah dilakukan oleh perpustakaan daerah Kabupaten Pohuwato, Pak, sehubungan dengan dua fungsi tadi, Pak. Bisa diberikan gambaran, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Host kita yang hari ini cukup ceria. Terima kasih sudah bisa kolaborasi. Saya mungkin lebih enjoy ke kalimat kolaborasi, bukan sekedar hanya soal kolaborasi rasa ya, karena keinginan kita lebih besar dari itu, karena soal literasi di masyarakat kita ini penting untuk kita proyek bersama. Walaupun sebenarnya dalam konteks ini soal anak didik di sekolah itu lebih Dinas Pendidikan lebih fokus soal apa anak didiknya. Kami konteks sebagai Dinas Perpustakaan itu dalam konteks literasi secara umum memberi dukungan support kepada adik-adik peserta didik khususnya dalam konteks literasi itu sendiri. Kami di Pohuwato ini punya letak geografis yang cukup luas. Ada sepertiga provinsi Gorontalo itu ada di Pohuwato, sehingga butuh konsen tersendiri dalam rangka mendorong apakah itu IPLN maupun PGM-nya, agar supaya kita bisa maksimal yang kita lakukan.
Kami di Dinas Perpustakaan Kearsipan normal, kita di sini ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk konteks hari ini kita bicara tentang perpustakaan. Nah, kami menjadi sebuah keniscayaan dan menjadi sebuah problem baik secara nasional maupun di provinsi Gorontalo. Soal literasi itu memang diakui oleh kita semua, ada hal yang harus kita benahi secara bersama. Kami dari sisi perpustakaannya selama ini mencoba dengan berbagai koleksi dan pustakawan tenaga teknis dalam konteks perpustakaan itu sudah melakukan upaya untuk distribusi baik koleksi maupun pemahaman tentang pengelolaan perpustakaan. Kami di sini ada perpustakaan baik itu sekolah, SMP, SMA, SD, dan juga kami mendorong dan melakukan pembinaan terhadap perpustakaan desa. Ada 100 lebih perpustakaan desa di sini yang walaupun tidak semuanya aktif secara keseluruhan. Ada juga perpustakaan khusus yang sifatnya membina soal komunitas-komunitas khusus. Ya, di perguruan tinggi ada kemudian perpustakaan yang dikelola oleh komunitas-komunitas masyarakat yang mencoba mendorong untuk kita dalam konteks literasi itu. Jadi hal ini yang kemudian kita jadikan sebagai motivasi kita semua untuk mendorong hari ini tahun kemarin dan hari ini lamanya kita masih dalam proses pengukuran IPLN terbaru dan TGM yang terbaru. Kita akan menunggu hasil dari pengukuran itu sendiri dan akan kita kolaborasi dengan apa yang disampaikan oleh host tadi soal data konten rapor pendidikan. Ya, betul. Saya potong sebentar. Kira-kira IPLN, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan TGM di Pohuwato untuk pengukuran terakhir kapan Bu dan kira-kira berapa angkanya? Saya ke Ibu ini dulu. Atau datanya ada sama Ibu? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Ahmad selaku host kita pada hari ini. Berbicara terkait dengan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca, itu yang kemarin dilakukan untuk tahun 2023 dilakukan di bulan kemarin. Itu semua data kami sudah kirim dan sudah dimasukkan sesuai dengan aplikasi yang diminta oleh Perpustakaan Nasional terkait dengan data-data yang masuk ke dalam indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLN dan juga TGM. Kami sekarang masih menunggu untuk proses pengolahan data itu untuk nanti bisa mendapatkan nilai atau angka yang akan nanti memberikan peringkat terhadap perolehan angka IPLN dan TGM untuk Kabupaten Pohuwato. Data terakhir yang ada di kami yang di tahun 2022 itu IPLN untuk Kabupaten Pohuwato, untuk Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato masuki peringkat keempat. Itu berapa IPLN? Dengan angka 73 sekian untuk IPLN dan TGM kita masuk peringkat kelima dengan angka 55. Sehingga di tahun ini dengan beberapa program yang kami lakukan, kami berupaya agar supaya indeks tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat itu bisa meningkat. Yang kami buktikan dengan naiknya angka-angka yang kami masukkan di dalam format yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional terkait dengan jumlah perpustakaan, jumlah pemustaka, dan jumlah koleksi yang ada tersedia di Dinas Perpustakaan Kabupaten Pohuwato untuk tahun 2023. Oke, saya potong. Ibu Yusri, tadi ada capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLN itu 7,3 dan tingkat kegemaran membaca TGM itu 5,5. Kalau tidak salah tadi peringkat 4 di provinsi. Nah, kira-kira dapat diuraikan yang menjadi komponen-komponen pengukuran dalam IPLN dan TGM itu. Kita akan jelas di mana fokus yang perlu kita tingkatkan. Ya, terima kasih. Untuk indeks pembangunan literasi masyarakat itu ada 7 komponen yang harus kita tingkatkan secara bersama melalui konsep kolaborasi juga, di mana yang pertama itu adalah jumlah koleksi yang ada di perpustakaan, kemudian pemerataan layanan perpustakaan, kemudian jumlah perpustakaan yang tersedia, jumlah perpustakaan yang dibina,
jumlah perpustakaan yang terakreditasi, dan juga terakhir jumlah sosialisasi tentang perpustakaan yang diikuti. Kemudian untuk tingkat kegemaran membaca itu ada 5 komponen, dan yang agak berat untuk kami tingkatkan sampai dengan tahun 2023 itu terkait dengan jumlah kunjungan dan durasi waktu membaca pemustaka di Dinas Perpustakaan Daerah. Sehingga di tahun 2023 berdasarkan data yang kami masukkan masih ada di 2 item itu yang kami masih harus tetap bersinergi dan juga berkolaborasi agar supaya 2 item itu bisa meningkat untuk tahun berikutnya. Oke, terima kasih Bu Yusri. Saya kembali ke Pak Ahmad dari IPLN dan TGM. Saya melihat bahwa persoalan di TGM tadi itu adalah frekuensi dan jumlah kunjungan ke perpustakaan. Kemudian ada durasi membaca. Nah, ketika bicara masyarakat sebagai pengguna perpustakaan, termasuk di dalamnya tentu masyarakat yang merupakan siswa sekolah. Kira-kira berapa persen dari pengunjung perpustakaan di Pohuwato itu masuk artinya dari anak-anak sekolah? Kira-kira ada data seperti itu? Ya, terima kasih. Data itu kami punya. Namun dari sumber kita akan berikan. Hanya saja, memang kami dari 2 tahun terakhir itu kami dalam konteks soal kunjungan dan juga begitu banyaknya literasi yang ada di sini, khususnya buku, kami sudah melakukan berbagai macam hal untuk agar supaya ini terdistribusi dengan baik. Kita tahu bersama seperti pengantar saya tadi bahwa di Pohuwato ini letak geografisnya yang cukup luas, yang cukup butuh ekstra dalam konteks mendistribusi dan kemudian membuat para pengunjung itu bisa datang ke sana. Memang kalau dilihat dari geografisnya agak jauh, jadi kita berupaya untuk mendistribusi ini sampai ke tempat-tempat yang terdekat dengan anak didik tersebut. Apakah itu kemudian kita datang ke sekolah, kemudian kita memberi peminjaman secara kolektif ke desa-desa atau kantor desa yang kira-kira bisa berdekatan dengan sekolah-sekolah itu sendiri, atau kita memberi dukungan support melalui koleksi yang ada di kita untuk komunitas-komunitas baca yang ada di desa-desa yang berdekatan dengan sekolah-sekolah. Oke Pak, saya potong sebentar. Jadi salah satu yang ditingkatkan dalam kegemaran membaca itu kan adalah frekuensi kunjungan dan durasi membaca, waktu yang digunakan anak untuk membaca. Jadi kita sudah berfokus kepada literasi Pak. Idealnya kalau perpustakaan itu kan kita menunggu, tetapi dari penjelasan Bapak tadi mendekatkan literasi bahan-bahan bacaan itu kepada siswa ya. Nah, dengan keadaan geografis yang sangat luas, sepertiga dari Provinsi Gorontalo luas itu ada di Pohuwato, maka pertanyaan saya, kira-kira layanan-layanan yang langsung menyentuh satuan pendidikan yang merupakan program dari perpustakaan itu apa saja Pak? Yang pertama, kita secara periodik itu melakukan layanan kunjungan mobil perpustakaan dengan literasi yang ada. Kita coba datangi ke sekolah-sekolah secara periodik dan itu terjadwal. Kemudian kami juga menerima ada semacam request dari sekolah-sekolah untuk bisa datang ke perpustakaan kabupaten atau kita yang datangi di sana dengan berbagai macam permintaan judul buku dan tema yang harus dibutuhkan oleh sekolah itu. Jadi kita datangi dengan itu cukup efektif rasanya, karena kita sebelumnya sudah ada semacam komunikasi dulu tentang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di sekolah itu. Kemudian kita datangi dan kita bawa ke sana untuk mendekatkan itu. Di samping itu juga kami sekarang sedang mendorong agar supaya pemanfaatan teknologi informasi melalui buku digital. Kami berusaha untuk tahun ini, mulai dengan tahun ini, kita membuka layanan melalui buku digital agar supaya bisa diakses oleh peserta didik.
Ya, makasih Pak. Oke, gini Pak, kunjungan mobil perpustakaan itu apa ada kriteria khusus sekolah mana yang dikunjungi atau Permintaan itu semua permintaan layanan, artinya ada request khusus ya, Ya. kita layani. Di data raport pendidikan itu Pak, dengan menggunakan data raport pendidikan 2021 Ya. yang datanya juga tidak terlalu berbeda dengan data raport pendidikan hasil asesmen nasional pada tahun 2022, di mana waktu itu ada 57 satuan pendidikan Ya. SD yang kompetensi literasinya jauh di bawah kompetensi minimum. Artinya saya sebutkan tadi bahwa Ya. anak bisa membaca, tetapi mereka tidak paham apa yang dibaca. Ya. Nah, ketika menjadwalkan kunjungan mobil keliling, perpustakaan keliling itu, apakah 57 sekolah ini tidak menjadi salah satu pertimbangan atau menjadi prioritas dalam layanan itu Pak? Kira-kira bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Untuk di akhir tahun ini dan tahun depan, tentu kita akan mengacu pada data yang tersebut yang 57 itu tadi, dan itu yang menjadi kita punya fokus ke depan. Iya. Tahun ini juga mungkin 1 atau 2 bulan ke depan, mobil layanan kita akan ketambahan dari perpustakaan, akan ditambah 1 unit lagi yang lebih kompatibel, yang lebih baik dan bisa menjangkau daerah-daerah yang pelosok begitu dengan kualifikasi mobilnya. Nah, itu akan kita fokuskan. Kita akan fokus dulu di 57 itu. 57 Sekolah itu. yang merupakan Ya. hasil asesmen 2021 ya. Ya. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang lain nanti kita layani by request. Tapi iya, khusus yang 57 itu kita akan datangi langsung. Tentu kita akan berubah treatment yang harus dilakukan. Tidak hanya sekedar antar buku dan sebagainya, tapi lebih pada teman-teman tenaga fungsional pustakawan juga akan kita libatkan untuk agar supaya lebih efektif datang ke sekolah untuk memberi layanan literasi ke 57 sekolah ini. Oke, terima kasih Pak. Saya ke Ibu Yusri. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Kadis bahwa akan ada penambahan mobil layanan perpustakaan keliling. Berarti akan lebih banyak sekolah yang terlayani. Dan tadi strateginya bahwa 57 sekolah ini yang literasinya kategori 1 itu menjadi fokus layanan apapun bentuk layanannya. Ya. 57 sekolah ini menjadi fokusnya Dinas Perpustakaan Pak ya. Ya. Oke. Tapi yang secara teknis tentu bukan hanya sekedar layanan meminjamkan buku kepada anak, tetapi dalam literasi itu tentu menyangkut kemampuan memahami bacaan, kemudian merefleksi bacaan sampai pada tingkatan kemampuan anak untuk mengevaluasi isi bacaan. Dan inilah kemampuan literasi yang sangat tinggi. Nah, kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dari Ibu Yusri, kira-kira secara teknis ada tidak trik-trik ataupun rencana program yang sudah disusun supaya bahwa layanan perpustakaan oleh dinas ini tidak sekedar hanya meminjamkan anak, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana anak itu membaca, meningkatkan kemampuannya memahami isi bacaan, menyimpulkan, menafsirkan, merefleksi isi bacaan, sampai mengevaluasi isi bacaan. Kira-kira ada langkah-langkah atau strategi dari sekedar hanya untuk memberi mereka pinjaman buku. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Terkait dengan program peningkatan literasi untuk level 1-2, khususnya yang ada di Kabupaten Pohuwato, itu kita melakukan beberapa kegiatan yang mendasar. Itu yang pertama, kami melakukan BIMTEK ke pengelola perpustakaan sekolah terkait dengan bagaimana menyiapkan perpustakaan sekolah untuk bisa menjadi sumber belajar peserta didik. Sehingga ketika Dinas Perpustakaan Kabupaten tidak hadir di sekolah itu, maka peserta didik bisa menggunakan fasilitas yang ada, yaitu perpustakaan sekolah itu sendiri. Itu kami lakukan BIMTEK-nya setiap tahun, Pak Ahmad sebagai host. Yang kedua, ada BIMTEK manajemen pengelolaan. Itu yang kami lakukan roadshow di 13 kecamatan melibatkan teman-teman pustakawan.
Kemudian kami melakukan peminjaman koleksi ke semua lembaga sesuai dengan permintaan dari lembaga itu terkait dengan bagaimana mengembangkan perpustakaan itu untuk bisa diminati ataupun dikunjungi oleh peserta didik terkait dengan konsep literasi tadi. Yang kedua, yang berikut kami mendampingi juga komunitas, Pak. Kami mendampingi komunitas yang punya komitmen terhadap literasi anak, di mana kami mendampingi teman-teman komunitas ini. Bahkan 3 hari kemarin kami melakukan Zoom untuk melatih teman-teman komunitas untuk bagaimana bisa meningkatkan literasi anak di sekolah yang akan berkunjung ke komunitas itu, untuk bagaimana konsep memahami, mengevaluasi, menyimpulkan dan sebagainya itu bisa sampai tersalurkan ke peserta didik. Nah, ke depan kami akan nanti secara internal Dinas Perpustakaan, kami pun akan mempersiapkan diri, memantaskan diri di tingkat internal untuk dengan teman-teman pustakawan atau teman-teman struktural untuk bagaimana kami akan siap turun ke lapangan membawa misi meningkatkan literasi ini dengan sebuah konsep bahwa anak-anak didik yang akan nanti kami dampingi itu mampu memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan sekolah ataupun buku yang kami bawa, mampu memahami setiap isi bacaan melalui urutan paragraf dan sebagainya, dan kemudian anak juga mampu bisa menyimpulkan berdasarkan coach atau bisa berdasarkan pemahaman yang dari kami selaku teman-teman pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan Daerah. Oke. Dan itu sudah berjalan berapa lama, Bu? Ya. Kegiatan ini sudah jalan dari tahun 2019, Pak. Ketika kami masuk, teman-teman pustakawan masuk, kita sudah ada program itu secara rutin. Kemarin itu kegiatan itu putus karena COVID-19, sehingga karena tidak bisa berkumpul, maka kegiatan itu kita dekatkan dengan mengumpulkan di setiap wilayah kecamatan agar supaya volume yang akan nanti mengikuti kegiatan itu tidak terlalu dalam jumlah banyak, sehingga kami roadshow ke 13 kecamatan agar supaya kami tetap dengan konsep dan komitmen terhadap peningkatan literasi itu, walaupun dengan konten yang lain, komitmen yang lain. Apa perpustakaan itu sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, artinya secara real, Bu? Kalau tadi kan lebih menyasar kepada masyarakat dan kunjungan rutin sebagai sebuah program rutin dari perpustakaan. Tetapi khusus penanganan literasi yang rendah ini, apakah perpustakaan sudah duduk bersama dinas atau mungkin sudah membuat MOU antara dinas perpustakaan dengan dinas pendidikan sehingga itu merupakan pintu masuk perpustakaan ke satuan pendidikan? Kira-kira bagaimana? Saya ke Pak Kepala dulu. Kira-kira ini karena ini terkait dengan kerjasama antar SPD SKPD atau OPD, Pak, kira-kira. Untuk tahun ini kami menggagas itu dan bahkan mungkin menggunakan lewat momen tahunan oleh pemerintah daerah melalui Gebiar SMS, namanya Gebiar SMS. Gerakan Bersama Indonesia Maju untuk melayani masyarakat. Jadi momen itu kita gunakan untuk berkolaborasi antara OPD-OPD yang akan ngeroyok soal literasi itu sendiri. Jadi setiap tahun itu ada 2 momen untuk itu, dan ke depan karena datanya sudah ada tentang pencapaian 57 sekolah itu tadi, maka tahun depan kita akan laksanakan untuk lebih intens. Bahkan harus ada setiap bulan kita lakukan evaluasi untuk pergerakan atas apa yang sudah kita lakukan gitu. Iya, Pak. Oke. Inilah yang kami maksudkan, Pak. Sebab kenapa literasi ini sangat rendah? Tentu kita punya pengalaman karena pada tahun 2020 lalu kita sempat dunia pendidikan kita itu mengalami kemunduran dengan adanya COVID-19 kan. Nah, oleh sebab itu kita pada saat-saat ini masih dalam rangka pemulihan pembelajaran dan lewat kerjasama antara perpustakaan Kabupaten Kota dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo serta Dinas Pendidikan dan lebih khusus dengan Satuan Pendidikan. Mari kita lakukan kolaborasi, sinergi dan sinkronisasi setiap saat dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi anak-anak kita. Dengan demikian
ini merupakan suatu investasi masa depan Iya. dan merupakan tanggung jawab real, dan insya Allah ini juga merupakan investasi akhirat bagi kita sebagai orang-orang yang diberi amanah untuk mengemban tugas mulia sebagai abdi negara. Betapa pentingnya literasi ini, sebab dengan literasi yang baik merupakan pintu gerbang bagi anak untuk masuk ke bidang ilmu apa saja. Peningkatan kompetensi literasi tidak hanya merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, tidak juga merupakan tanggung jawab dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di setiap daerah ataupun dinas pendidikan di setiap kabupaten kota, tetapi peningkatan kemampuan literasi anak-anak kita khususnya di SD merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan kolaborasi antara BPMP Provinsi Gorontalo, Dinas Perpustakaan, dalam hal ini Perpustakaan Kabupaten Pohuwato, yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk MOU, baik MOU dengan Dinas Pendidikan maupun dengan Satuan Pendidikan, sehingga literasi ini kita keroyok bersama demi peningkatan pendidikan kita di masa depan. Sebelum saya akhiri dialog kita ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penua podcast yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Salam untuk Indonesia. Salam literasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.